berbagi obrolan santai. Apakah aku telah melanggar
Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Bosara adalah wadah atau tempat tradisional khas Sulawesi Selatan yang digunakan untuk menyajikan kue pada acara hajatan atau adat suku Bugis Makassar seperti pesta pernikahan, akikahan, syukuran, dan acara seremonial lainnya. Bentuk Bosara bundar mirip topi atau songkok haji dengan bagian atas yang lancip atau mengerucut. Umumnya Bosara terbuat dari pelepah pohon rumbai, rotan atau bambu. Dan kini ada juga yang dihias dengan pita atau pernak-pernik untuk lebih modis. Demikian Kabaratna Pro 4. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri.
Indonesia is big anak-anakku, belum indahkan kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini seperti biasa di acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini, yang pasti juga menemani sahabat budaya melewatkan hari ini yang mau berangkat atau siap-siap berangkat ke tempat kerja. Selamat pagi Ki, apa kabar tak semuanya? Mudah-mudahan baju-baju Ki yang pasti juga pagi hari ini mengingatkan yang belum sarapan pagi Ki. Hujan tadi di luar sana, semoga sudah berhenti hujannya. Di yang lagi monitor selamat pagi saja ada mamanya Haifa sama bapaknya Haifa. Dan Jimnya bicarakan buat semuanya yang lagi monitor di Pro 4 RRI Makassar acara Bari Basa. Selamat pagi Ki semua, jangan lupa sarapan pagi bagi yang biasanya sarapan pagi. Terus kalau yang mau pergi berangkat kerja, hati-hati Ki di jalan karena hujan dan jalannya licin. Perhatikan Ki juga rambu-rambu lalu lintas Ki, apalagi traffic light atau itu yang ada lampu-lampu nah itu warna merah, kuning dan hijau Ki. Lihat-lihat Ki, kalau kuning jangan Ki menyerobot. Kenapa dia kayaknya kalau
Belarinake era mimange alat nganyawan Ingka punna simpung to jangan aneh dicarita loko tinarapangku Ingka punna simpung to jangan aneh dicarita loko tinarapangku Tina to jenruana batinu amat risi Tina to jenruana batinu amat risi Ingkanake andi urat ne tonja lampa ko pace amantang ko siri Ingkanake andi urat ne tonja lampa ko pace amantang ko siri Mana tak kau Tain aja antuna laron rambut tayang Tain aja kapang ngalarun tulang ikan Tain aja tula jaming Tain aja nak kiamat Elon nuk lampa andi Bela inake Era mimange alat nanyawan Mana tak kau Tain aja antuna laron rambut tayang Tain aja kapang ngalarun tulang ikan Tain aja tula jaming Tain aja nak kiamat Elon nuk lampa andi Bela inake Era mimange alat nganyawan
Tahukah kamu bahwa ada program spesial yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tak tertinggal hanya karena kondisi sosial ekonomi. Program tersebut dinamakan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Sesuai dengan target Kemensos, Sekolah Rakyat kini sudah ada sebanyak 165 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Seleksi penerimaan siswa sekolah rakyat dijaring ketat dan berfokus pada kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan nilai rapor atau tes akademis. Caranya bagaimana? Pemerintah menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN sebagai basis utama. Secara spesifik, yang diprioritaskan adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan desil 2, yaitu 20% rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah. Data tersebut kemudian divalidasi dan disurvei langsung oleh pendamping lapangan, seperti pendamping program keluarga harapan atau PKH dari Dinas Sosial. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas asrama, makan gratis, seragam, dan pendidikan berkualitas ini benar-benar jatuh ke tangan anak-anak yang paling membutuhkan dan layak untuk diselamatkan dari risiko putus sekolah dan kemiskinan. Inilah bukti komitmen pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan tepat sasaran. Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan baru bagi anak bangsa. Baju toko na pake sampai sekali pana masih bunga putih. Andi tak beli jandai dua telur kerana apa biji eloku. Andi tak beli jandai dua telur kerana apa biji eloku. Wajah toko na pake sampai sekali panak masih bunga putih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga jitu cerita ko HP wis apo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita tabaca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya riga hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Nah, itu wis sesapo. Ya ko makute pale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilan na. Magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional maku tuh per berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi tak melalui portal rri.co.id. Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar. Pagi obrolan santai sahabat budaya. Pagi hari ini kita akan bicara terkait dengan apa yang dibahas di Pro 1 RRI Makassar pagi ini terkait disabilitas dan komunitas disabilitas. Dorong pemerintah Kota Makassar menghadirkan kota inklusif dan perda disabilitas direvisi. Ini salah satu juga sahabat budaya yang menjadi topik kita, yaitu sifat kelebih prinsip hidup masyarakat Makassar yang ada, dan juga Bugis juga sama ya sahabat budaya. Kalau bicara tentang sifat lebih, yang pasti kita sebagai orang suku Bugis Makassar atau di Makassar lah paling tidak itu punya prinsip hidup, yaitu sifat lebih. Sifat lebih ini adalah orang-orang yang memang kita diajarkan selalu menghargai satu sama lain, bekerja mendengarkan satu sama lain. Prinsip hidup ini diturunkan dari nenek moyang kita dan juga masih menjadi pegangan untuk generasi saat ini. Saya akan terima telepon sahabat budaya di 0811 400 9250. Yang pasti kalau kita tahu bahwa manusia itu memiliki hati nurani yang tidak dapat dipisahkan pastinya ya, dengan kita ya, dengan otak kita, dengan pokoknya nurani kita itu, bahwa manusia itu membutuhkan orang lain dan senang dengan keindahan. Yang pasti sifat lebih itu mengungkapkan atau mengakui kelebihan orang lain. Yang ini tidak ada namanya orang mau saling tidak menghargai. Ya, paling tidak menghargai itu salah satu yang diajarkan oleh orang tua kita terdahulu. Kita terima telepon di 0811 400 9250 di WhatsApp kita. Sahabat budaya, ada Bunda Fatma. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam dan Nek cantik. Oke Bunda. Gimana kabarnya, baik kan? Cepat Kak masuk, Kak mau pergi Gang. Ih, mau kayak kemana Gang? Iya ada anuku Gang. Jemputanku ini saya tunggu. Mau ke Bantaeng dulu. Oh deh. Ada cara di Bantaeng. Jalan-jalan Miki Sedeng. Ih bukan Ji, penting sekali ini. Oh ya.
Tapi mau tahu dulu si pakalebih ini salah satu yang diajarkan orang tua tak masih kita ajarkan sama anak tak di saat ini? Gang begitu. Diterapkan sama keluarga dulu di dalam jangankan secara fisik ya, saling menghargai, saling menghormati, walaupun itu lewat udara, baik kata-kata. Kita harus menjaga supaya tidak ada yang ini tersinggung atau apakah. Oh iya, apalagi kan disabilitas ini Bunda. Mereka orang yang membutuhkan begitu ya uluran tangan kita. Kan sebenarnya itu manusia tidak semuanya punya hati nurani. Oh iya, Tertentu dianu sama Allah itu. Begitu ya Bunda ya? Iya, gitu. semuanya manusia makhluk apapun ada hatinya. Tapi hati nurani tidak. Oh jarang. Dipilih-pilih. Oh begitu. Makanya itu hati nurani itu yang punya hati nurani, dia betul-betul menghargai kita, menghormati kita, bahwa ini tua maupun adik bungsu yang kecil apa kita hargai dia, menghormati dia, memberi contoh yang baik. Begitu. Yang kita ini perkataan juga yang harus baik. Pokoknya buka mata tidur ya. Insya Allah kita yang baik-baik kita terima. Betul, yang tidak baik ya nikmati saja. Apakah kita Bunda, perlakuannya kita kepada orang lain juga akan berimbas pada kita jika kita tidak menghargai orang tersebut, begitu Bunda? Tidak bisa terima semua, walaupun dia tidak menghargai saya. Saya tidak akan membalas, cuma Allah yang balas, itu saja. Kalau kita sifat-sifat punya, mungkin tidak ku puji dia leku, tapi alhamdulillah selama jadi manusia tidak pernah bertengkar. Walaupun dia kata-kata saya atau apa, saya menghargai, malah saya tambah perbaiki dia. Oke, baik, alhamdulillah. Jadi masih saya diturunkan tidak usah ya lama-lama Bunda. ya. Oke Bunda, hati-hati di jalan. Iya, nanti ada jemputanku Gang, ada lagi ikut lekongku Gang. Iya tahu Gang, iya tahu. Salam nah buat Iya, baik Kak, terima kasih Bunda. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu dan tenang. Iya, kita juga. Terima kasih untuk Bunda Fatma dan hati-hati di jalan. Kita coba ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Ada penelpon berikutnya. Ada telepon biasa. Assalamualaikum. Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya. Iya, orang Bugis ini, tapi ada sifat lebih yang pasti juga ya. Iya. Saya dari dulu sih. Dan responku tidak dianggap sayang di orang. Begitu. Boleh kepala di itu. Iya. Jadi mau diangkat, dicuekin, diapain, dibully, Anda urus. Yang penting ada sifat lebih saling menghargai dalam hal ini. Bahwa kalau orang tidak hargai saya menghargai dia begitu. Oh ya. Kalau umpama toh dan hargai ke orang, bully ke orang, terus kita balas, berarti lakukan kita tidak lebih buruk daripada orang itu, ya kan? Jadi kalau terserah nih mau ngomong apa, kan yang punya mulut dia, yang punya lidah dia, yang tidak usah diurusi. Yang jelasnya di hati kita itu tidak pernah ada rasa dendam, rasa apa, itu kan namanya juga berlebih, ya kan? Menyayangi orang tanpa batas, tanpa pamrih. Kalau Kak di RRI biasa tuh nyidongkol tapi yang mami dia apa belum lewat. Makanya jangan menelpon sebelum orang bilang ya kita terima telepon berikutnya begitu supaya tidak dongkol. Tapi aku bilang udah deh ini kalau ini orang menelpon menyiar antri di belakang itu orang tidak sama itu orang bayar token listrik. Alhamdulillah beli token listrik paling ada orang bayar listrik. Banking mau sekarang atau orang mau pergi mengajukan kredit di bank antri sampai nomor berapa itu gitu. Berobat kapan juga mudah-mudahan belum istirahat menunggu lagi. Tapi memang diajarkan dari keluarga atau untuk saling sifat lebih untuk kalau di keluarga Kak toh dari kecil barangkali, makanya itu saya bilang orang ini orang bagaimana menjemukan apakah ini karena itu kita hargai orang tua. Kalau nalar yang tidak di keluar orang bilang yang betul sama itu ya oke misi daripada
dimarahi Iya. ikut ki melawan dosa ki ya kan. Betul. Nabi lagi tante apalagi kita podo ikut ki sama tante jadi mau tidak mau harus mau ki lagunya Imam Yusari Tikau. Iya. Mau tidak mau harus mau ki kalau Nabi lagi yang pelihara ki yang kita situ nanti Iya. kalau ke situ ya ke situ ki jadi itulah dibilang menghargai orang tanpa batas tanpa pamrih jadi nggak satu itu kalau Nabi lagi orang oh iya berteman ki oke kalau Nabi bilang kumusuhin ku terima dong semuanya saya ku terima karena kenapa itu sayang semua ki melebih nerwati pulau realemu Iya. Iya. Memang kadang orang Bugis itu biar semua tahu suku atau tergantung dari orangnya biar orang ini tergantung juga bagaimana dia menyesuaikan diri berkarakter jadi biar orang nggak itu karakternya seperti itu tapi hatinya baik kadang-kadang bisa sampai memang orang itu orang melanggarkan dan bisa juga tapi dia dulu hatinya dapat tahu hatinya baik Iya, si pekelep bikin dia. jembutnya itu jangan sampai hatinya itu Tidak sepekelep bi. Iya. kalau saya itu orang itu orang Iya. jelek ya Terima juga. tidak ada apa namanya tolak Iya, benar. saya itu ada Allah yang melindungi saya saya bagaimana kalau tidak dijaga itu itulah kalau saya pertama-tama kita harus menghargai orang. Baik, terima kasih Indah. Iya. Baik, oke deh. Terima banyak Indah. Iya, kita juga. Amin, makasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Ada Pak Wahyu. Assalamualaikum Pak Wahyu Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa Ya, apa kabar? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Hujan di Goa? Atau tidak, Ji? Belum ada nih. Oh, belum ada hujan. Belum ada, masih matahari nih. Oh, tadi subuh hujan. Tadi subuh hujan. Oh, Di sini iya. tidak. Di Di sini rumah hanya maksudnya. kebagian hangat-hangat mentari. Oh, iya. Oke. Baik, kita bicara tentang Sipakalebi. Ini salah satu juga prinsip hidup orang Makassar. Sipakalebi. Sipakalebi artinya ya tadi saling menghargai ya. Saling menghargai satu sama Ya, lain. saling menghargai. Bagi Karena memang harus disabilitas seperti itu. begitu ya. Iya, cocok ya. Siapapun orangnya, bagaimanapun kita tetap hargai ya. Fisiknya. Karena kita istilahnya memanusiakan manusia. Iya, benar. Ya. Terus kalau kita mau dihargai, ya tergantung sikap kita juga sama orang. Iya, betul. Ya, jangan kalau kita merasa sudah di atas atau bagaimana terus ngomong seenaknya saja, main tunjuk seenaknya saja. Pernah satu kali dulu ya, dentennya. Saya masih ingat itu. Kebetulan dia punya mobil terhalangi dengan sesuatu. Dia bilang sama saya, bilang kasih pindah dulu itu sana papan. Pejabat saya turun sendiri mau kasih pindah tadi ke kita. Bukan karena saya mau membalas dengan sikapnya dia, tapi supaya dia tahu diri bagaimana menghargai orang. Betul. Bukan berarti kita membalas dendam atau tidak. Kan dia seenaknya saja. Dia buka kaca mobil terus bilang kasih pindah dulu itu Iya. Itu papan kebetulan dia menghalangi kendaraannya kan. Iya. Saya kasih jawaban turun sendiri makin kendaraan juga kita. Untung saya bilang ke kita, kalau bilang kakimu
Udah mati meja. Iya iya iya. Bukan tujuan saya membalas, tapi supaya dia nyadar diri bahwasanya namanya manusia itu harus dihargai. Contohnya dia ngomong baik-baik, Iya. bisa minta tolong Pak. Nah, makanya ada namanya ucapan yang baik. Ucapan yang baik kan dibalas juga dengan baik. Iya. Bukan berarti orang seenaknya saja, bukan kita apa namanya ya mau ini pasang diri juga, tidak. Tapi paling tidak orang yang seperti itu dia merasa peka, Iya. ya Betul. kan? Nah, jadi kalau kita mau dihargai ya kembali ke diri kita juga. Betul. Bagaimana kita memperlakukan orang. Kalau mengenai hati, Iya. itu yang namanya hati manusia cuma dua yang tahu. Manusianya cuma dengan Tuhan. Iya. Kalau namanya apa namanya? Ada dulu pepatahnya begini deh kayaknya. Iya. Dalamnya laut bisa diukur, hati orang siapa yang tahu. Iya juga. Iya Ya iya. kan? Dalamnya laut bisa diukur. Iya. Hati orang hanya Tuhan yang tahu, dengan manusianya yang tahu, dia sendiri yang tahu. Ibarat kata angkot ya. Iya. Angkutan kota ya. Hanya Tuhan dan sopir yang tahu kapan dia bisa singgah. Pas penumpangnya bilang kiri Pak, gitu. Ya, itu saya bilang. Hampir minggu Karena kan- lupa bilang kalau nepet tuh kiri deng. Ya, Ya, itu. Makanya kendaraan di belakang itu dia biasa hanya dua yang tahu kapan dia minggir, hanya Tuhan dengan sopirnya yang tahu. Iya iya iya. Ya itulah hati manusia. Hati manusia itu susah ditebak. Susah dikatakan dia orangnya baik, susah juga dikatakannya orang jelek, susah. Iya. Hanya Tuhan yang tahu, tergantung sikap. Tapi memang kita dalam bergaul itu apalagi kita berdampingan dengan disabilitas. Menurut kita sifat lebih itu harus terus dijalankan. Justru kita harus lebih menghargai seperti itu. Iya. Karena apa? Ya, kita kan tahu kalau yang namanya disabilitas itu mungkin dia punya kekurangan kepercayaan diri lah, ya kan? Iya. Sehingga artinya untuk bergaul dia terkadang agak-agak istilahnya agak keren ya, agak nervous begitu. Saya tunggu dan Liwang bergabung ini. Beliau adalah salah satu juga disabilitas, Pak Iya. Umar, Ibu Nursia. Iya. Bagaimana perasaan mereka ya nanti ya? Ya itulah, tapi kalau misalkan kita perlakukan mereka dengan baik, dia akan Betul. merasa beradaptasi dengan kita. Dia merasa Betul. nyaman. Iya, cocok ya. Dan kita harus lebih menghargai mereka. Cocok ya. Jangan sampai dia merasa oh karena begini kok dan sehingga dikasih begini Kak. Jangan sampai ada perasaan seperti itu. Iya. Istilahnya begini, kita namanya manusia terus memanusiakan manusia. Cocok. Jangan melihat uangnya, jangan melihat apanya segala macam, jangan. Jangan, pokoknya kita harus memanusiakan manusia. Itu yang paling penting. Oke. Oke. Selamat bekerja Pak Wahyu. Terima Siap. kasih. Siap. Hati-hati di jalan. Makasih banyak. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Wahyu sudah bergabung. Kita ke penelpon biasa dulu ya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Iya, halo, Bari Basa. Iya, waalaikumsalam Pak Abdul Rahim. Iya. Hujan di Kaltim Pak? Di Kaltim, di PT Kartanegara pada saat ini, di pagi hari ini, tidak hujan pada saat ini. Oh, ada hujan. Oke, baiklah. Alhamdulillah. Baik, Pak Abdul Rahim, kalau bicara prinsip hidup kita di suku Bugis maupun Makassar, tapi Makassar juga sama ya dengan Bugis ini, kalau bilang ada pasti sikap sifat lebih. Nah, kalau kita di sana apa yang menjadi salah satu dorongan untuk saling sifat lebih, Ki? Apalagi ini disabilitas begitu. Ada juga, Pak? Masih dipegang sampai saat ini walaupun merantau begitu ke Kalimantan Timur? Iya, masih. Apa ajarannya? Apa ajarannya? Orang tua tak dulu mungkin masih kita ingat. Iya, sifat lebih kan saling menghargai. Betul. Ya, kalau sifat lebih itu kan kalau perompakan dari dia dipakai di internet. Dalam masalah Bugisnya itu, dalam nama grupnya juga itu sifat lebih. Kalau kan maksudnya saya gabung kan di sana dari Perumpa Kendari. Iya.
sering saya bergabung juga dari Perompak Kendari di internet. Itu nama grupnya itu Sipak Lebih. Dalam acara Bugisnya juga itu juga Sipak Lebih. Kemudian di RRI Pol 1 Mamuju itu dalam acara Bugisnya itu Danti Pulung. Itu judulnya di internet. Saya gabung juga di sana. Jadi tadi kembali ke sifat kami, jadi saling menghargai sesama kita kan, sesama manusia. Kalau misalnya kita mau lewat yang misalnya kan sesama kita manusia, tangan ke depan sambil membungkukkan badan, itu menghargai juga kan sesama manusia. Sama kita kan. Itu semakin lebih. Dalam bahasa Bugis juga itu kan misalnya Enrique, Naiki, sama Kini itu halus. Itu dalam bentuk perkataan begitu Pak ya? Iya, perkataan ya itu Nek. Tapi kalau kasarnya, sama kok. Iya. Itu kasar Nek. Dalam bahasa Inggris juga kan gitu, polite dan impolite. Tapi yang halus dan tidak halus. Misalnya, come here please, berarti itu halus juga kan? Datang ke sini. Atau please come here, datang ke sini. Tapi kalau dia dah pakai saja, come here berarti kan Anda kan? Oke. Jadi masih dipakai Pak ya? Oke, baik. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Rahim di Kaltim sudah bergabung pagi hari ini. Memang kalau bicara tentang sifat lebih, orang tua dulu itu mengajarkan kita memang untuk saling menghargai satu sama lain begitu ya. Apalagi kita hidup berdampingan dengan orang yang memang berkebutuhan khusus begitu. Ada punya kebutuhan khusus yang memang harus kita jaga sama-sama, saling menjaga hati. Oke. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa dan Bari Basa, selamat pagi. Dengan Mustahan di Cendana Baru Maros. Oke, Pak Mustahan, kalau Sipak lebih masih ada juga di Maros untuk masih ada. Baik dari segi perkataan atau segala umpamanya kalau ada kita lewat di depan orang yang lebih tua daripada kita, kita harus mengucapkan kata tabe dan sambil membutuhkan badan begitu. Tapi kalau disabilitas bagaimana Pak? Apa juga masih sering ketemu sama orang-orang yang berkebutuhan khusus di Maros? Biasa kalau umpamanya kita berkepentingan kepada orang-orang yang ada, harus kita datang. Itu tidak seharusnya kalau misalnya kita berkepentingan kepada orang yang lebih tua, yang kepada sesama kita, saudara-saudara kita, seharusnya kalau bisa tak usah jangan ditelepon dulu, kita harus datang ke rumahnya kalau misalnya ada undangan begitu Pak ya, nikahan. Kalau baik juga dari segi perkataan kita mulai kita dari kecil kita orang tua kita harus mengajarkan jangan pakai kata ko, harus kata ki. Umpamanya naik ki, ke sini ki. Itu yang harus saya juga selalu mengajarkan kepada anak-anak saya begitu. Jangan sampai kan kasar kedengarannya kalau kita mengajarkan ke sini kok naik kok begitu. Iya betul. Jadi masih sampai sekarang Pak diajarkan ke generasi muda ya. Sekarang saya selalu ajarkan kepada anak-anak saya. Alhamdulillah. Saya itu. Alhamdulillah. Jangan sampai saya malu dengar itu kalau ada anak-anak yang pakai kata ko, kalau apalagi kalau dia berbicara pada orang yang lebih tua daripada dia. Iya tahu cocok. Oke, baik, terima kasih Pak Mustahan untuk komentarnya pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustahan di Cenderamata Maros. Kita ke penelpon berikutnya Pak Ipul ya, dari Limpo. Ya, Sipong Limpo. Oke. Ipul kayaknya. Assalamualaikum. Bari Basa. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bari Basa. Ya, saya panggilnya Bang Ipul atau apa ini Pak Ipul? Ya, Ipul aja. Ipul, oke deh. Pak Ipul silakan. Ada komentarnya. Oke lah. Kalau bicara terkait dengan Sipakalebi, masih berlakukah Sipakalebi untuk lingkungan apalagi disabilitas begitu? Iya, betul. Ya. Itu kalau manusia itu sudah tidak memiliki lagi saling menghargai, saya kira sudah tidak layak lagi hidup ini. Iya tuh. Iya. Alasannya? Ya, alasannya kita ini manusia sosial. Ya, manusia sosial itu artinya saling membutuhkan. Iya, jangan kan ada orang juga kalau di atas angin segalanya. Kena tahu pantarangan dia. Oh iya. Kan begitu. Iya, jadi harus memang dimiliki itu sifat tahu, sifat ambil. Nah, terkhusus tadi disabilitas, itu barangkali yang paling perlu. Karena kan ini sering dipacena, diukur kayaknya pacena saya tahu kalau tidak ada peduli kepada orang lain. Cocok. Ya, itu sering ngepace kan. Iya. Ya, jadi kalau dikatakan orang itu mempunyai pace atau peduli terhadap orang lain, itu harus penerapan yang kita lihat. Baik ini ditawa sare-sare atau tidak. Iya. Jadi saya kira Sipakalebi itu penting. Iya, oke. Nah, kemudian terkhusus kita punya saudara yang mempunyai keterbatasan. Iya. Itu barangkali kita ini raya nanti orang kedua itu menerapkan itu. Yang pertama itu pemerintah dulu. Pemerintah. Artinya kan orang punya kekurangan itu kan tidak bisa maksimal juga untuk cari nafkah. Ya kan, ini kan ini yang dimaksud barangkali temanya hari ini kan? Iya, betul ya Pak. Iya itu. Jadi apalagi di dalam negara kita, saya sedikit melenceng ke sana, tapi kena juga. Ya, kita punya negara ini punya undang-undang. Di dalam satu pasal di Undang-Undang Dasar itu mengatakan bahwa orang miskin dan orang terlantar dan lainnya dibiayai oleh negara. Ya harus itu. Jadi negara itu harus jadi serbatan tanjau yang tidak bisa maksimal untuk cari nafkah. Ini harus dibiayai oleh negara. Iya. Jangan juga dibiarkan berkeliaran ke sana kemari. Dan ada tuh itu orang punya peduli. Ada tuh orang tidak. Nah, kalau balik-balik segini orang yang begini tidak bisa. Karena kan orang yang tidak menginginkan sebenarnya yang harus seperti itu, tapi Tuhan yang menghendaki. Iya, betul. Iya, jadi saya kira ini tema hari ini luar biasa, bagus. Ya, diangkat oleh radio kita RRI, Sipakalebi. Ya, jadi kita kembali lagi ke situ, memang harus Sipakalebi. Ya, tapi ini kejadiannya ini penerapannya ini harus dalam keluarga dulu, Dentene. Ya, kalau di dalam keluarga tidak saling menghargai orang, ya lebih-lebih lagi bergaul dengan orang lain. Ada orang juga serumah nih, sekali ini masih belum saling menghargai. Ya, jadi saya kira belajar dulu dalam keluarga. Seperti yang dari Maris tadi Melkom, kalau kita berbicara dalam bahasa daerah, jangan pakai kok. Dan khusus kita komunikasi dengan orang yang lebih tua dari kita, itu harus pakai kok. Ya, pakai ki. Karena kalau bisa kita mengajar orang misalnya masuk ki. Ya, masuk ki, naik ki. Apalagi sini ki. Itu melarang menggunakan kata kok. Itu berbagus. Iya. Itu tidak menghormati orang itu. Aman kok, itu. Mari kok, Andre kok. Itu tidak baik.
Iya. Sekali itu saja. Baik, terima kasih Pak Ibu. Ya, sukses Ya. ini. Iya, kita Terima kasih. juga. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dan memang kalau bicara tentang disabilitas ya, pemilihan RT RW kali ini juga harus didukung oleh kita semua ya. Kan orang berkebutuhan khusus itu juga membutuhkan juga suaranya di bilik-bilik suara tersebut. Bilik suara dan pemilihan umum, pemilihan RT RW. Jadi memang kalau disabilitas itu kita kaitkan mereka juga harus kita kasihkan dia ruang untuk bisa memberikan haknya dalam segala hal ya. Dihargai itu sangat penting untuk mereka juga. Dengan menghargai itu bersikap tak, kelakuan tak kepada mereka, dan saling dibutuhkan juga dalam hal ini. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jangan khawatir, sesi kedua akan hadir saat lagi selepas kita ikuti kabar Anda. Terima kasih untuk yang sudah menelpon. Sesi kedua jangan khawatir ya, saya akan kembali sahabat budaya, jangan kemana-mana. Kita dengarkan kelong jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.